Ya teman-teman, welcome to my channel bersama saya Ricky ya. Jadi di video kali ini gue mau membahas tentang masalah berita yang beredar ya mengenai timnas Cina yang mencoba untuk menggugat ke AFC tentang naturalisasi daripada pemain Indonesia daripada Max Hilgers dan Eliano Renders ya. Berita ini ada dari tv1news.com dan di bolasport.com juga ada. Ya, jadi bagaimana dia Cina ini memaksa kepada PSSI-nya Cina itu untuk melaporkan Indonesia yang menaturalisasi Max Ilger dan Eliano Renders di kurun waktu yang sangat cepat dia hanya sekitar 8 hari. Jadi mereka merasa janggal dan merasa ini curang lah, mungkin mereka merasa curang lah. Jadi dari sini ini nampak ya bahwasanya mereka ini sebenarnya takut ya kepada kita tim nasional Indonesia ya. Padahal itu kan masih lama dan harusnya mereka ya biasa aja gitu loh. Toh Indonesia juga banyak kan pemain dan mereka sendiri juga ada banyak pemain naturalisasi gitu. Mungkin karena kualitas yang kita naturalisasi ini untuk Eliano dan Mes ini kualitasnya bagus jadi mereka semakin takut ya. Jadi itu nampak jelas bahwasanya mereka takut dan mencoba mengganggu konsentrasi daripada tim-tim Indonesia ya. Dengan bisa dibilang nih mungkin pesai war lah supaya kita agak takut ya mungkin kalau kita melakukan kesalahan kita mungkin didiskualifikasi ya. Jadi ini mereka mencoba mencari celah ya. Nampaknya ini mereka sudah pupus harapan bahkan untuk peringkat 4 pun mereka sudah sepertinya serasa berat sekarang. Mereka mungkin di peringkat 6 karena 2 kali udah kalah ya. Mungkin ketemu Indonesia juga pasti kalah. Saya yakin 100% mereka kalah sih kalau ketemu Indonesia dengan komposisi pemain sekarang yang ada ya. Ditambah Mes Hilger dan Eliano ya. Tapi ada baiknya juga dari berita tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasannya kita timnas Indonesia sekarang berprogres ke arah yang lebih baik. Progres kita udah benar nih. Karena apa? Karena tim-tim Asia yang lain tuh mulai takut sekarang. Cina, bahkan negara-negara lain mungkin ya mereka tidak tak acuh ya karena seperti yang satu grup dengan kita ya Jepang dan Australia mereka pasti ya acuh tak acuh dan mereka juga pasti tidak berani komplain ya karena kalau mereka komplain kan nampak mereka ketakutan gitu dengan tim nasional Indonesia. Jadi progres yang dibuat oleh Pak Erick Thohir dan kawan-kawan ini udah benar ya menurut saya udah bagus sekali dan yang bagusnya lagi hampir di setiap pertemuan itu kita komposisi pemainnya itu beda. Di mana di bulan lalu kita ketambahan pemain yang lain, di pertandingan pertama kita nambah dengan Martin Pass, di pertandingan bulan Oktober ini kita ditambah dengan Max Hilgard dan Iliano, nanti mungkin di November melawan Jepang, kita sudah tambah lagi pemain yang baru, melawan Jepang dan Arab Saudi. Bisa saja terjadi, hal ini semua bisa saja terjadi, karena memang gerak daripada Pak Erik yang sub itu kencang ya, sub itu cepat. Bahkan Max Eliano ini sampai ngambil sumpahnya di Belgia demi mengejar pertandingan Bahrain dan Cina. Yang di sini satu-satunya peluang kita mendapatkan 6 poin ya. Karena jujur kalau melawan Jepang dan Australia kita mengincar menang itu agak berat biarpun tidak menutup kemungkinan tapi kan di Bahrain dan Cina ini peluangnya lebih besar. Dengan ditambah Mes dan Eliano ini bisa dibilang hampir 100% lah. Di atas kertas kita menang. Tapi kalau di lapangan ya kita lihat lah, bisa saja mereka bermain bertahan serat. Parkir bus kita nggak tahu juga. Cuma kalau di atas kertas kita pasti menang, jadi mereka pun takut gitu. Padahal sebenarnya mereka sendiri Cina juga ada pemain naturalisasinya ya sebagai informasi aja ya. Cina juga memakai 3 pemain naturalisasi ya. Mereka menaturalisasi pemain yang bermain di Liga Super Cina lah. Ada 3 pemain jadi seperti kita dulu menaturalisasi Mak Klo yang bermain di Indonesia, Christian Gonzalez, itu pemain-pemain yang telah lama bermain dulu Alberto Beto Gonçalves itu pemain-pemain yang sudah lama bermain di liga kita lebih dari 5 tahun itu dinaturalisasi jadi pemain nasional itu bisa juga itu merupakan salah satu cara juga untuk menaturalisasi yang diakui FIFA ya jadi mereka ada menaturalisasi 3 pemain juga jadi ya ini yang mungkin kita patut waspadai juga namanya adalah Jiang Guangtai ya namanya sebenarnya adalah Tias Charles Browning ya ini pemain yang kelahiran Liverpool ya dulu pernah main di Everton asal Inggris. Lalu ada Fernando yang dari Brazil, diganti nama setelah menjadi warga Cina itu berganti nama menjadi Fernando. Lalu ada Alan Douglas ya ini pemain Brazil juga. Udah dinaturalisasi juga, udah diganti namanya menjadi Alan. Nama Cina A spasi Lan gitu, Alan gitu.
Jadi mereka kalau Cina ini udah dinaturalisasi, mereka diberi nama sendiri ya. Dia beda dengan Indonesia karena memang pelafal nama Cina dengan nama Indonesia itu kita kan berbeda sekali ya. Jadi mereka ya seperti itulah. Mereka diganti. Tapi ya tidak apa-apa, mereka hanya 3 itu pun pemainnya sudah agak berumur ya. Karena kita kan sekarang rata-rata yang masuk di Indonesia ini bedanya ini kita pemain fresh, pemain bagus, dan pemain grade A yang umurnya masih muda. Jadi untuk 5-10 tahun ke depan kita masih aman pemain-pemain ini. Paling yang agak sudah matang itu ya paling Tom Hai, Calvin Verdong, Sandy Walsh ya. Sisanya ini masih di bawah 25, masih bagus. Perjalanan karir masih panjang. Jadi itu tadi berita tentang bagaimana negara Cina yang mengaku akan men, mengklaim ya, melaporkan Indonesia ya terkait naturalisasi Messi Hilgers ini ya. Nampak sekali mereka sudah takut ya. Belum apa-apa ini Cina sudah ketakutan duluan ya. Bagus ini, kita serangan kita bagus. Sudah membuat mereka ketakutan sebelum bertanding. Tinggal bertanding, mereka lihat wujud asli daripada Messi, maka lebih takut lagi pastinya. Jadi bisa dikatakan dengan ketakutan itu, Indonesia telah berhasil menebar fear lah ibaratnya. Jadi semoga di pertandingan langsung nanti, Indonesia menggilas Cina ya, bukan hanya menang ya. Kalau bisa, menggilas, karena itu satu-satunya negara yang banyak digilas orang di grup ini ya. Jadi digilas Cina, digilas Jepang, kemarin nggak berhasil digilas sama Arab Saudi, karena Arab Saudi sempat kartu merah 1 orang, dan mereka sempat unggul duluan. Setelah unggul, mereka kartu merah, mereka main defense ya, parkir base untung bisa dibongkar dan menang Arab Saudi-nya 2-1. Jadi saya harap Indonesia ketemu Cina bisa kita bantai mereka ya. Minimal saya prediksi minimal 4-0. Doa saya ya semoga 4-0 kita membantai Cina dan kita pulang. Setelah dari Cina kita pulang dengan rasa percaya diri dan rasa bangga terhadap Garuda ya. Oke, sekian video kali ini ya. Siap-siap Cina ya. Kita bantai ya. Oke. Sekian, terima kasih ya.